Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kebaikan itu senantiasa berlimpah untuk hari ini, besok, dan next time untuk selamanya. Seperti itu ya, Bu. Sebelumnya perkenalkan, Bu, nama saya Ahmad Ihsanuddin, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Hari ini saya sowan ke Panjenengan dalam rangka akan mengadakan wawancara terkait dengan Ibu dalam mengambil keputusan di lembaga atau instansi yang Ibu pimpin selama ini. Boleh, Ibu? Oke. Nanti obrolan kita santai aja ya, Bu, nggak usah terlalu kaku karena ini kita hanya ingin menggali informasi saja terkait dengan pembelajaran yang Ibu pimpin. Sebelum saya ngobrol panjang lebar, boleh Ibu memperkenalkan diri? Silakan. Perkenalkan, nama saya Iva Mufidah. Alamat saya Simbangkulon Gang 5. Saya bekerja di TK PGRI Watusalam dan jabatan saya sebagai PLT Kepala Sekolah. Tahun ini baru Tahun ini, ya. diangkat. Iya, tahun ini ajaran baru 5. Ajaran baru 2024-2025. Iya. Ya baru sudah lama, Bu. Satu semester ya. Iya, satu semester. Iya, satu semester kan 6 bulan, bukan waktu yang singkat tuh, 6 bulan. Kemudian Ibu, yang pertama yang saya ingin tanyakan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang Ibu pimpin? Tapi kita harus mengidentifikasi permasalahan tersebut dengan cara memilih antara permasalahan itu ringan atau tidak. Kemudian setelah dipilih kita bisa memutuskan apakah permasalahan itu ringan atau tidak dengan cara bijaksana. Jadi diklasifikasi dulu ya, dikelompokkan apakah ini permasalahan yang urgent atau tidak, kemudian besar atau kecil, atau menyangkut orang banyak atau individual atau personal, seperti itu ya, Bu. Iya. Artinya permasalahan itu pertama diklasifikasi dulu ya. Oke, Bu, untuk yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang ada di lembaga pendidikan yang Ibu pimpin. Berkolaborasi dengan wali murid. Saya mengundang wali murid kemudian untuk menemui saya untuk membahas permasalahan yang ada pada anak, kemudian memecahkan masalah tersebut bersama-sama. Itu berarti kalau ada masalah sama peserta didik seperti itu ya? Artinya dipanggil wali muridnya, kemudian di sini diajak ngobrol terkait dengan permasalahan yang siswa atau anak didik itu ya. Oke, Bu. Artinya wali murid diajak ke sekolahan, kemudian di sini kita ngobrol bareng terkait dengan kebijakan yang akan kita laksanakan. Ngono ya, Bu. Kemudian yang ketiga, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan yang bijak itu? Langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan masalah tersebut, dan ketiga menentukan tujuannya. Setelah ketiga itu terselesaikan, kemudian saya akan berdiskusi dengan teman-teman atau pihak-pihak lainnya.
pihak-pihak lain dan teman itu berarti warga Ya, sekolah, yang ada di sekolah. termasuk komite, termasuk teman sejawat, Iya. wali murid termasuk, termasuk. Berarti pihak-pihak, banyak pihak dong yang dilibatkan. Iya. Itu terkait dengan kasus kecil apa kasus besar? Itu besar. Kemudian yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolahan yang Ibu pimpin? Pertama yaitu mencari pelakunya dulu siapa atau orangnya yang mendapat masalah itu ya. Kemudian mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Jadi yang pertama adalah oknumnya dulu ya. Iya. Siapa yang terlibat dalam kasus itu, kemudian permasalahannya apa, kemudian diputuskan. Ada 3 tahap setidaknya ya untuk mengambil keputusan yang pastinya bijak itu ya. Kemudian yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di lembaga pendidikan yang Ibu pimpin? Membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan dari dua belah pihak saja. Artinya berarti sama-sama kok atau gimana nanti keputusannya itu. Artinya include dari keputusan Ibu itu benar-benar masalah untuk banyak orang, seperti itu. Tidak hanya pihak-pihak yang punya masalah saja, tapi warga sekolahan atau lembaga pendidikan pada umumnya seperti itu ya Bu. Kemudian Ibu yang ke-6, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Itu tergantung permasalahannya seperti apa. Apabila permasalahannya itu ringan atau berat, maka ringan saja ya, itu bisa diputuskan saya sendiri. Apabila permasalahannya itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, semoga kebaikan ini senantiasa terlimpah kepada Bapak dan keluarga di rumah tentunya. Sebelumnya perkenalkan dulu Pak, nama saya Ahmad Ihsanuddin, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol ringan Pak terkait dengan pengambilan keputusan di instansi pendidikan yang Bapak pimpin. Boleh Pak? Ya. Namun sebelum saya ngobrol panjang lebar nanti, bolehkah Bapak memperkenalkan diri terkait dengan identitas? Siap Pak. Untuk perkenalan, saya Taskifi SPDSD, Kepala Sekolah SDN 02 Watusalam Buaran, Kabupaten Pekalongan. Sudah berapa tahun Pak di SD Kalau keseluruhan hampir 12 tahun, 11 tahun sudah jalan. 12 tahun ya? Ya. 12 tahun bukan waktu yang sebentar ya Pak. Artinya Bapak kan sudah makan garam terkait dengan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang Bapak terapkan di lembaga atau instansi pendidikan yang Bapak pimpin. Oke Pak, kita mulai Pak. Siap. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang Bapak pimpin? Ya. Di sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada yang pernah saya alami itu, ini saya coba jawab Pak ya.
Satu, mengidentifikasi kasus tersebut, Pak. Biasanya saya menentukan terlebih dahulu siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan dari berbagai sumber, sekaligus menguji benar salahnya fakta-fakta itu yang ada di lapangan. Jadi langkahnya adalah mengklasifikasi dulu ya Pak. Betul. Artinya permasalahan-permasalahan kita itu identifikasi dulu. diidentifikasi. Oke Pak, yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan di lembaga pendidikan yang Bapak pimpin? Selama ini dalam mengambil keputusan, saya biasanya mendiskusikan terlebih dahulu, Pak, dengan semua warga yang ada di sekolah untuk mencapai kesepakatan bersama sehingga kasus itu bisa diatasi seperti itu. Oke Pak, kemudian yang ketiga Pak. Ya. Yang kedua tadi berarti Bapak melibatkan semua warga sekolah ya Pak? Komite juga termasuk diantaranya? Komite juga. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menentukan keputusan di lembaga pendidikan yang Bapak pimpin? Untuk langkah-langkah prosedur yang selama ini saya biasakan, itu pertama, dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan, yang pertama melihat dari berbagai sisi permasalahan terlebih dahulu, Pak. Selanjutnya mencari tahu apa penyebab terjadinya permasalahan itu atau akar dari permasalahan itu. Dilanjut dengan memanggil semua yang terlibat dalam permasalahan tersebut untuk bermusyawarah bersama untuk mengambil keputusan yang saling menguntungkan. Untuk menyelesaikan masalah itu tidak ada yang salah satu merasa dirugikan. Iya. Lagi-lagi mengidentifikasi permasalahan ya Pak, dari mana asal muasal permasalahan itu, kemudian siapa yang terlibat, diidentifikasi sampai dengan nanti memutuskan keputusan itu ya Pak. Betul. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolahan yang Bapak pimpin ini? Jadi yang saya anggap bisa efektif dalam mengambil keputusan ini, satu, sering membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlihat. Demikian, Pak. Sosok panutan yang dimaksud bagaimana Pak? Panutan yang saya maksud di sini dalam mengambil keputusan itu, saya membayangkan seseorang yang bisa dijadikan tauladan, yang bisa memberikan referensi untuk mengambil keputusan meskipun permasalahannya itu berbeda, tapi ada dua alternatif yang sama-sama benar. Artinya jadi referensi dari panutan itu bisa saya pakai seperti itu, Pak, untuk menyelesaikan sebuah dilema. Nah, karena permasalahan itu sama-sama dari pihak satu juga baik. Pelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak